Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat kita menggali sejarah gemilang peradaban Nusantara. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu kerajaan yang menjadi jembatan antara era Kesultanan Demak dan kemunculan Mataram Islam, yaitu Kerajaan Pajang. Didirikan oleh Sultan Adiwijaya atau yang lebih dikenal sebagai Jaka Tingkir, Pajang muncul di tengah pergolakan politik yang memanas setelah wafatnya Sultan Trenggana dari Demak. Dengan penuh strategi, Jaka Tingkir memindahkan pusat kekuasaan dari Demak ke Pajang, menjadikannya simbol baru kekuatan Islam di tanah Jawa. Namun, sejarah Pajang tidak hanya soal kekuasaan. Di balik kejayaan awalnya, kerajaan ini juga menyimpan cerita tentang intrik politik, perang saudara, dan perebutan tahta. Mulai dari konflik antara Arya Panangsang, Pangeran Benawa, hingga Sutawijaya yang kelak mendirikan Mataram. Semuanya menjadi bagian penting dari perjalanan Pajang. Apa yang membuat kerajaan Pajang begitu berpengaruh? Bagaimana kerajaan ini menghadapi tantangan dari dalam dan luar wilayahnya? Dan apa warisan yang ditinggalkan hingga kini? Mari kita telusuri lebih dalam sejarah kerajaan Pajang yang penuh intrik dan kebesaran. Selamat menyaksikan. Kerajaan Pajang merupakan salah satu kesultanan yang menjadi penerus Kesultanan Demak dan berpusat di Jawa Tengah. Saat ini, sisa-sisa kompleks Keraton Pajang hanya berupa fondasi yang dapat ditemukan di kawasan antara Kelurahan Pajang di Kota Surakarta dan Desa Makam Haji, Kartasura, Sukoharjo. Pada masa Jawa kuno, wilayah di antara Gunung Lawu dan Gunung Merapi, yang termasuk dalam daerah aliran Bengawan Solo dan bermuara ke Laut Jawa dekat Gresik, tidak memiliki nilai strategis yang besar baik secara ekonomi maupun politik. Dibandingkan dengan daerah Mataram di sebelah barat, kawasan ini kurang diminati. Para raja Jawa Hindu di masa itu, terutama yang memerintah pada abad sebelum dan setelah tahun 1000 Masehi, lebih memilih untuk mendirikan singgasana mereka di sekitar aliran Sungai Opak dan Progo yang bermuara di Samudra Hindia, serta membangun candi-candi besar di kawasan selatan Jawa Tengah. Sebagian besar prasasti peninggalan raja-raja Jawa kuno, baik yang diukir di batu maupun ditulis di lembaran tembaga, mengungkapkan lokasi-lokasi penting di wilayah selatan Jawa Tengah, seperti daerah Mataram dan Kedu. Salah satu prasasti tersebut adalah prasasti Panumbangan yang berasal dari tahun 903 Masehi. Prasasti ini mencatat adanya fasilitas penyeberangan sungai dengan perahu tambang, mengindikasikan bahwa jalur perdagangan melintasi daerah pedalaman Bengawan Solo, termasuk wilayah yang kini dikenal sebagai Wonogiri. Informasi ini menunjukkan bahwa pada abad ke-10, kekuasaan raja-raja Jawa Hindu di Mataram Lama meliputi wilayah hulu Bengawan Solo. Jalur perdagangan yang melewati Panumbangan, memotong Bengawan Solo, menjadi penghubung penting antara Jawa Tengah bagian selatan dan wilayah timur seperti Madiun saat ini. Selain itu, jalur selatan yang melalui lereng Gunung Lawu, Wilis, dan Semeru menjadi elemen vital dalam sejarah ekonomi dan politik Jawa. Kesultanan Pajang dikenal sebagai Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang pusat pemerintahannya terletak di kawasan pedalaman, yakni di Pajang. Pembentukan kesultanan ini terjadi pada saat kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa mengalami masa kemunduran. Babat-babat kuno mencatat bahwa Andayaningrat, pemimpin di wilayah Pengging, tewas dalam perang melawan Sunan Ngudung yang terjadi antara kerajaan Majapahit dan Demak. Setelah wafatnya Andayaningrat, wilayah Pengging diteruskan oleh putranya, Raden Kebo Kenanga, yang kemudian dikenal dengan gelar Ki Ageng Pengging. Pengging pun menjadi salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Demak. Pada tahun 1546, Sultan Trenggana wafat, yang memicu persaingan kekuasaan di antara dua wilayah penting di Jawa Tengah, yaitu Jipang Panolan, kini bagian dari Bojonegoro, dan Pajang. Kedua wilayah ini sama-sama mengklaim hak atas tahta Kesultanan Demak, salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa pada masa itu. Arya Panangsang, keponakan Sultan Trenggana sekaligus penguasa Kadipaten Jipang, mencoba mengambil alih kendali kerajaan. Namun, ambisi tersebut mendapat perlawanan dari Jaka Tingkir, penguasa Pajang, yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Menurut naskah Serat Kandha,
Jaka Tingkir adalah menantu Sultan Trenggana melalui pernikahannya dengan Ratu Mas Cempaka. Sebagai Adipati Pajang, ia dikenal dengan gelar Adipati Adiwijaya dan kemudian menyandang gelar Sultan Adiwijaya setelah mendirikan Kesultanan Pajang. Meskipun secara garis keturunan ia tidak memiliki hak atas takhta Demak, Jaka Tingkir mampu memanfaatkan situasi setelah wafatnya Sultan Trenggana. Tak lama setelah pemakaman Sultan Trenggana, Jaka Tingkir mengumumkan dirinya sebagai penguasa baru Demak. Klaimnya terhadap takhta tersebut didukung oleh rakyat Demak Bintara serta para adipati bawahan Kesultanan Demak. Keputusan ini sekaligus menetapkan Pajang sebagai pusat pemerintahan yang baru, menggantikan Demak. Sebagai bagian dari perpindahan tersebut, seluruh benda pusaka Kesultanan Demak juga dipindahkan ke Pajang. Di sisi lain, secara garis keturunan, pewaris Kesultanan Demak adalah Sunan Prawoto, yang sebenarnya berhak menggantikan Sultan Trenggana. Namun, Sunan Prawoto diceritakan lebih memilih kehidupan yang tenang sebagai seorang priai mukmin atau susuhunan di wilayah Prawata, sebuah pasanggrahan kerajaan di Sukolilo, Pati, yang sering digunakan pada musim hujan. Keputusannya untuk tidak mengambil alih kekuasaan mempermudah Jaka Tingkir dalam mengamankan posisinya. Namun, takhta Demak akhirnya jatuh ke tangan Sunan Prawoto, meskipun ia menghadapi berbagai ancaman dari kerabatnya sendiri. Pada tahun 1547, Sunan Prawoto tewas dibunuh oleh sepupunya, Arya Panangsang, yang merupakan Bupati Jipang. Setelah itu, Arya Panangsang melanjutkan ambisinya untuk menguasai takhta dengan mencoba membunuh Adipati Pajang, Adiwijaya. Namun, upaya tersebut gagal. Adiwijaya mendapat dukungan penuh dari Ratu Kalinyamat, putri Sultan Trenggana sekaligus penguasa Jepara. Bersama para pengikutnya, Adiwijaya akhirnya berhasil mengalahkan Arya Panangsang. Kemenangan ini memungkinkan Adiwijaya untuk merebut takhta Demak secara penuh dan mendirikan Kesultanan Pajang sebagai kelanjutan dari Kesultanan Demak. Kesultanan Pajang berdiri secara resmi pada tahun 1568. Pada awal pembentukannya, wilayah Pajang hanya mencakup sebagian Jawa Tengah. Hal ini terjadi karena setelah wafatnya Sultan Trenggana, banyak daerah di Jawa Timur yang memisahkan diri dan tidak lagi mengakui otoritas Demak. Untuk mengatasi fragmentasi politik tersebut, Adiwijaya mengambil langkah diplomatis. Pada tahun yang sama, ia bertemu dengan para adipati dari Jawa Timur di Giri Kedaton, pusat dakwah Islam yang didirikan Sunan Giri. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Sunan Prapen, cucu Sunan Giri. Dalam pertemuan ini, para adipati sepakat untuk mengakui kedaulatan Kesultanan Pajang atas wilayah mereka. Sebagai simbol aliansi politik, Adiwijaya menikahkan salah satu putrinya dengan Panji Wiryakrama, pemimpin persekutuan Adipati Jawa Timur dari Surabaya. Langkah ini memperkuat hubungan politik antara Pajang dan daerah-daerah di timur Pulau Jawa. Selain itu, negeri Madura, yang menjadi kekuatan penting lainnya di Jawa Timur, juga berhasil ditundukkan oleh Pajang. Pemimpinnya, Raden Pratanu, yang dikenal dengan gelar Panembahan Lemadhur, juga dijadikan menantu oleh Adiwijaya. Kerajaan Demak, yang merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa, tidak lepas dari pengaruh besar para ulama yang tergabung dalam Wali Songo. Para wali ini bukan hanya menjadi penyebar agama Islam, tetapi juga memainkan peran penting dalam berdirinya Kerajaan Demak dan pengambilan kebijakan politiknya. Selama masa pemerintahan Sultan Trenggana, Wali Songo sering mengadakan sidang untuk memberikan arahan terkait kebijakan politik. Namun, seiring dengan wafatnya Sultan Trenggana, pengaruh Wali Songo mulai meredup. Salah satu anggota Wali Songo, Sunan Kudus, bahkan diduga terlibat dalam pembunuhan Sunan Prawoto, penerus takhta Demak. Meski sidang Wali Songo tidak lagi dilakukan secara teratur, beberapa wali masih terlibat dalam urusan politik, terutama pada masa Kesultanan Pajang. Sunan Prapen, misalnya, berperan sebagai pelantik Adiwijaya, Jaka Tingkir, menjadi Raja Pajang. Selain itu, ia juga menjadi mediator dalam pertemuan antara Adiwijaya dengan para adipati dari Jawa Timur pada tahun 1568
yang akhirnya menyepakati pengakuan kedaulatan Pajang. Sementara itu, Sunan Kalijaga membantu Ki Ageng Pamanahan memperoleh wilayah Mataram sebagai hadiah dari Adiwijaya atas keberhasilannya menumpas Arya Panangsang. Meskipun Adiwijaya sempat ragu karena ramalan Sunan Prapen bahwa Mataram kelak akan menjadi kerajaan besar. Pada tahun 1549, Arya Panangsang, penguasa Jipang, berhasil dikalahkan oleh Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Sebagai imbalan, Ki Panjawi diberikan wilayah Pati, sedangkan Ki Ageng Pamanahan baru mendapatkan wilayah Mataram pada tahun 1556. Ramalan tentang kejayaan Mataram terbukti ketika Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan, mendirikan kerajaan Mataram pada tahun 1575. Sutawijaya, yang dikenal sebagai Panembahan Senopati, membawa Mataram menjadi kekuatan besar di Jawa, termasuk memenangkan perang melawan Pajang pada tahun 1582. Perang antara Pajang dan Mataram pada tahun 1582 dipicu oleh konflik antara Sutawijaya dan Adiwijaya. Meskipun pasukan Pajang lebih besar, Mataram keluar sebagai pemenang. Setelah wafatnya Adiwijaya pada tahun 1582, muncul persaingan antara Pangeran Benawa, putra Adiwijaya, dan Arya Pangiri, menantu Adiwijaya. Dengan dukungan Panembahan Kudus, Arya Pangiri naik takhta sebagai Raja Pajang pada tahun 1583. Namun, pemerintahannya lebih berfokus pada balas dendam terhadap Mataram sehingga kondisi rakyat Pajang terabaikan. Hal ini mendorong Pangeran Benawa, yang telah tersingkir ke Jipang, untuk bersekutu dengan Sutawijaya dan menyerbu Pajang pada tahun 1586. Serangan terhadap Pajang berakhir dengan kekalahan Arya Pangiri, yang kemudian dikembalikan ke Demak. Pangeran Benawa menjadi raja ketiga Pajang, meskipun ia hanya memerintah selama 1 tahun. Menurut Babat Mataram, Pangeran Benawa menyerahkan hak warisannya atas Pajang kepada Sutawijaya, tetapi Sutawijaya hanya mengambil harta kerajaan sebagai imbalan. Setelah turun tahta, Pangeran Benawa memilih mengabdikan diri pada agama di Parakan, Kedu. Setelah Pajang kehilangan penguasa langsung, kerajaan ini menjadi bagian dari Mataram. Sutawijaya menyerahkan kendali atas Pajang kepada adiknya, Pangeran Gagap Baning, yang diangkat sebagai bupati. Namun, pemerintahan Pajang tetap tidak stabil. Pada tahun 1591, Raja Pajang yang baru meninggal, dan penggantinya adalah cucu Adiwijaya yang memerintah sebagai vasal Mataram. Pada masa pemerintahan Panembahan Sedaeng Krapyak, 1601 hingga 1613, Pajang tetap berada di bawah pengaruh Mataram. Pada tahun 1617 hingga 1618, terjadi pemberontakan besar di Pajang yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kekuasaan Sultan Agung. Pemberontakan ini melibatkan masyarakat setempat yang tidak puas dengan kebijakan Mataram. Namun, pasukan Sultan Agung berhasil menekan pemberontakan tersebut dengan tindakan keras, termasuk penghancuran wilayah Pajang. Penduduk setempat dipaksa membantu pembangunan ibu kota baru Mataram. Akibatnya, Pajang menjadi wilayah yang lemah secara politik dan ekonomi selama sebagian besar abad ke-17. Pemberontakan di Pajang berakhir dengan kekalahan, dan raja terakhir dari keluarga kerajaan Pajang melarikan diri ke Giri dan Surabaya. Selama masa pelariannya, keluarga kerajaan Pajang tetap memiliki hubungan baik dengan penguasa di Jawa Timur. Pada dekade ketiga abad ke-17, perlawanan terhadap Sultan Agung lebih terkonsentrasi di wilayah pesisir utara Jawa, seperti Tambakbaya, Madiun, yang juga akhirnya jatuh ke tangan Mataram. Pajang, yang dulunya merupakan kekuatan penting, perlahan kehilangan pengaruhnya. Pada masa Mangkurat II, cucu Sultan Agung, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Kartasura, yang berdiri di wilayah bekas Pajang. Dengan demikian, perjalanan Pajang sebagai kerajaan besar berakhir di bawah bayang-bayang Mataram. Pajang berubah menjadi bagian dari sejarah panjang perjuangan kekuasaan di Jawa, di mana konflik politik, perang saudara, dan kebijakan raja-raja menjadi penanda penting masa transisi kekuasaan di Nusantara. Demikianlah kisah tentang Kerajaan Pajang, sebuah kerajaan yang menjadi saksi dari peralihan besar dalam sejarah Jawa.
Pajang tidak hanya menjadi penerus Kesultanan Demak, tetapi juga membuka jalan bagi kemunculan kekuatan baru, yaitu Mataram Islam. Intrik politik, perebutan tahta, hingga perlawanan melawan kekuasaan menunjukkan betapa dinamisnya perjalanan kerajaan ini. Meski akhirnya menjadi bagian dari sejarah, warisan Pajang tetap hidup dalam jejak budaya dan cerita yang terus diwariskan hingga kini. Terima kasih telah menyaksikan Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk menyukai video ini, tinggalkan komentar, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Pastikan juga Anda sudah berlangganan agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya tentang sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan mari terus mengenang kejayaan masa lalu untuk inspirasi masa depan.